wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Putri dengan nomor induk mahasiswa 1811109. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sosial hukum dengan judul materi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum dengan judul materi pertama, hukum responsif. Berbicara masalah hukum berarti berbicara mengenai dinamika, yaitu berbicara dalam konteks tantangan dan sisi lain jawaban dalam suatu persoalan atau challenge and response. Dan hukum itu sendiri memang seharusnya dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, keadaan tertentu, teritorial tertentu, prinsip tertentu, dan dalam normalisasi tertentu, serta pada susunan institusi hukum tertentu pula. Sebagaimana pendapat Sacipto Raharjo yang berpendapat bahwa hukum dirancang berdasarkan keadaan normal. Normalisasi itulah yang dipakai sebagai bahan untuk menyusun sekalian kelengkapan suatu bangsa dalam berhukum, seperti susunan-susunan institusi hukum, kewenangan, prosedur, dan sebagainya. Maka, manakala keadaan normal tidak lagi ada, hukum tidak lagi dapat bertahan lebih lama dengan cara berhukum yang lama. Dalam optik Nonet dan Selznick terhadap penegakan hukum di Indonesia yang legisme, legal positivisme, mereka menggagas modelisasi hukum ke dalam teori besarnya, hukum responsif. Dalam hukum responsif mencakup 3 tahapan, yakni hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum responsif adalah saat negara poverty of power, sumber daya kekuasaannya lemah sehingga harus represif. Lalu tahap selanjutnya yakni hukum haruslah otonom, yakni saat kepercayaan kepada negara makin meningkat, perkembangan mengecil, birokrasi dipersempit menjadi subordinasi oleh negara. Lalu tahap paling akhir yakni hukum responsif, yaitu hukum sebagai alat untuk mengatasi kekakuan dan tidak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Senantiasa dikurangi dan kewenangan membuat hukum diserahkan kepada unit-unit kekuasaan yang lebih rendah agar lebih memahami inti persoalan. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat, dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya, produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Baiklah, lanjut ke materi kedua dengan judul stratifikasi sosial. Istilah kata stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yakni stratum yang berarti tingkatan, serta socius yang berarti masyarakat atau teman. Sehingga, bila kita tarik kesimpulan dari pengertian ini, stratifikasi sosial tersebut secara umum bisa kita sebut sebagai tingkatan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan kiasan yang berasal dari gambaran kondisi yang ada di dalam keadaan kehidupan masyarakat. Stratifikasi sosial atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai social stratification merupakan perbedaan masyarakat atau penduduk dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Dengan kata lain, perbedaan dari kedudukan akan memicu adanya stratifikasi sosial atau yang juga disebut dengan pelapisan sosial. Perwujudan dari adanya fenomena stratifikasi sosial atau yang juga disebut pelapisan sosial ini yaitu terdapat perbedaan golongan, tingkatan, atau kedudukan maupun kelas. Yang pertama, dasar stratifikasi sosial. Ada beberapa poin. Poin pertama yaitu dasar kekayaan. Yang kedua, dasar kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga, dasar kehormatan. Dan yang keempat, dasar ukuran ilmu pengetahuan. Yang kedua, fungsi stratifikasi. Di sini ada 5 poin tentang fungsi stratifikasi.
Yang pertama itu sebagai suatu alat yang digunakan untuk pendistribusian hak dan juga kewajiban, sebagai contoh dalam menentukan kedudukan, jabatan, penghasilan seseorang, dan lain sebagainya. Poin pertama, sebagai suatu alat yang digunakan untuk pendistribusian hak dan juga kewajiban, sebagai contoh dalam menentukan kedudukan, jabatan, penghasilan seseorang, dan lain sebagainya. Poin kedua, sebagai alat untuk mempersatukan dengan pola mengkoordinasikan terhadap bagian-bagian yang ada dalam struktur sosial yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Poin ketiga, sebagai alat untuk penempatan individu ataupun seseorang dalam suatu strata atau lapisan tertentu tidak. Poin ketiga, sebagai alat untuk penempatan individu ataupun seseorang dalam suatu strata atau lapisan tertentu di dalam struktur sosial. Poin keempat, sebagai penentu tingkatan mudah atau tidaknya dalam bertukar status ataupun kedudukan di dalam struktur sosial. Dan di poin kelima yang terakhir, untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, serta untuk mendorong masyarakat agar dapat bergerak sesuai fungsinya. Materi ketiga, yaitu hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Negara sebagai lembaga yang akan mewujudkan Negara sebagai lembaga yang akan mewujudkan Negara sebagai lembaga yang akan mewujudkan harapan masyarakat kepada kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera. Pemerintahnya harus mampu menciptakan stabilitas politik sehingga keputusan-keputusan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dalam upaya menuju kepada kepastian hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga halnya dengan kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya. Harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini, semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial, dan politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum. Hukum hanyalah salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ini yang sering disebut sebagai a tool of engineering, yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat. Terlaksana atau tidak terlaksananya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial ditentukan faktor aturan hukumnya sendiri dan faktor pelaksana atau orang hukumnya. Dan yang materi terakhir ini atau materi keempat, yaitu dengan judul penyuluhan dan bantuan hukum. Penyuluhan hukum merupakan proses penyampaian informasi hukum yang berupa materi-materi hukum yang berlaku dengan maksud untuk diketahui dan dipahami serta dihayati oleh masyarakat sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan selanjutnya terwujud dalam pola berpikir dan tingkah laku. Di dalamnya terlibat unsur-unsur dalam proses. Ada 4 unsur. Yang pertama penyuluhan hukum, yang kedua materi, yang ketiga sasaran, dan yang terakhir yang keempat yaitu metode. Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari penyampaian tersebut mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You